Oke, Bro, mungkin kita langsung aja ya ke mulai ngobrol ke pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Aku udah ada beberapa list pertanyaan aku mau tanya ke Bro Nick gitu ya. Panggilan Nick, Bro ya? Nick. Iya, Bro. Oke. Siap. Oke, jadi kita pembahasan ini tentang saham-saham defensif di tengah libur lebaran kan nih, Bro ya. Nah, ini cukup topik yang menarik nih. Tapi sebelum kita masuk mungkin ke apa itu saham-saham defensif dan sebagainya, mungkin dari lu sendiri bisa nggak ceritain mungkin kayak view mengenai market kita itu sekarang gimana tuh pasar modal kan? Kalau misalnya kita lihat dari awal tahun kan bisa dilihat market kita bisa dibilang agak sepi ya, dan banyak investor juga yang sedikit pesimis dengan sentimen negatif dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dari lu sendiri kira-kira gimana nih view-nya? Oke, IHSG ini kan sebenarnya udah ya downtrend, sideways cenderung downtrend lah sejak dari Oktober apa November tahun lalu ya. Jadi ini udah sampai April berarti udah sekitaran 6 bulan. Sebenarnya ini kalau dari view gua, habis lebaran, ini potensi IHSG buat rally itu sangat tinggi. Ya kalau view gua sih sendiri sih habis lebaran dan beberapa bulan ke depan setelahnya, IHSG itu punya potensi besar untuk rally. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang kondisinya sebenarnya tanda-tandanya itu udah mulai mendukung semua. Ya, yang pertama inflasi yang jadi momok pelaku pasar kemarin baru rilis kan data CPI sama PPI-nya Amerika ya. Itu mengindikasikan bahwa inflasi mereka sudah mulai melandai. Jadi ya momok pertama udah oke lah, udah agak terkendali ya, udah melandai. Kemudian yang kedua kalau kita lihat bond yield itu udah turun terus. Ya, jadi berarti market sudah mengantisipasi bahwa The Fed nggak akan naikin lagi suku bunga. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di market lain, misalnya di kripto ya, BTC itu udah bisa tembus 30 ya. Berarti risk appetite orang buat ke risk aset itu ada dan dananya ada berarti kan, karena menaikin BTC ke 30 pakai duit ya, nggak mungkin pakai koran. Itu juga udah naik ke 30. Kemudian di dalam negeri kita ya indeks dolar turun terus juga ya, kita rupiah udah di bawah 15.000, itu juga bagus buat market. Terus kalau kita lihat ini diam-diam asing itu ya dari Februari sampai sekarang tuh udah inflow sekitar 10 triliun loh. Tapi market kita ya masih so-so aja. Jadi kayaknya ini tinggal tunggu, kalau jerawat ini tinggal tunggu meletus saja nih. Boom gitu kayaknya ya. Gak tahu, kalau view dari gue sih abis lebaran ini, baik secara teknikal maupun ngelihat situasi yang ada sekarang di sekitaran, itu potensi besar buat rally. Jadi paling nih koreksi IHSG ya abis sampai lebaran aja lah. Ya tinggal 2 hari lagi, mungkin orang males ya. Mungkin fund-fund gede juga males masuk, buat apa? Masuk terus libur seminggu kan, duitnya nggak kerja, masukin dulu lah ke tempat lain. Mungkin nanti habis lebaran juga mereka baru masuk. Tapi view dari gue setelah lebaran dan beberapa bulan setelahnya itu IHSG akan cenderung bullish. Ya. Oke, Itu bro. thank you banget. Ya, thank you ya jawabannya ya bro ya. Wah ini menarik nih karena aku belum pernah ngobrol terus mengambil view-nya, salah satunya adalah dari melihat Bitcoin begitu ya, bergerak Bitcoin juga. Nah ini benar juga nih, aku setuju karena kita bisa melihat itu sebenarnya sebagai salah satu acuan juga bahwa sudah mulai ada orang berani mengambil ini ya riskier aset gitu ya untuk berinvestasi begitu kan. Appetite-nya ini udah mulai balik lagi lah ya bro ya istilahnya kan. Udah mulai pelan-pelan pulih lah ya. Iya, Dan kalau kita lihat market kita sama BTC kan barengan ya, waktu BTC kemarin all time high 60, kita juga lagi all time high kan. Kemarin BTC nyungsep, kita juga nyungsep gitu. Iya. Dan juga Nick mention tentang contohnya tadi inflasi yang sudah mulai melandai begitu ya, dan juga yield ya, bond yield ya begitu kan. Wah ini bisa menjadi poin-poin penting ya buat teman-teman cuan troopers, bagaimana nih kita melihat ekspektasi begitu ya, atau bisa dibilang juga proyeksi lah ya setelah bulan lebaran itu bagaimana kan. Karena kalau misalnya kita lihat juga memang potensi untuk rally itu semakin besar kalau misalnya memang market itu semakin lama semakin turun begitu kan. Jadi chancesnya dengan poin-poin yang tadi sudah dimention gitu ya sama Nick,
bisa dibilang juga sentimen-sentimen yang sudah dimention tadi itu juga bisa menjadi salah satu pegangan lah ya buat kita semua untuk bagaimana nih melihat ke depannya. Oke, menarik banget ya. Jadi itu mungkin ada hubungannya ya. Jadi bisa dibilang juga kenapa istilahnya mengoleksi atau mulai pantau saham defensif itu di saat-saat sekarang itu menarik gitu ya, bro ya. Ya. Mungkin ini kan ada banyak nih teman-teman cuan troopers yang baru mulai investasi juga kan, bro ya. Jadi mungkin bisa dijelasin sedikit apa itu saham defensif dan kriteria untuk suatu saham itu menjadi saham defensif itu apa, bro? Bisa di-share mungkin. Oke, secara umum kan orang melihatnya saham defensif itu adalah saham yang akan defensif, tidak akan turun terlalu banyak pada saat misalnya market turun, ya. Sebenarnya ya secara umum kondisinya kayak gitu ya. Biasanya orang bilang saham defensif itu ya saham-saham consumer gitu ya, yang nggak terlalu terpengaruh sama gonjang-ganjing situasi di luar ya. Kalau komoditas kan ya tiap hari ngikutin harga komoditasnya, tapi kalau consumer kan consumer behavior kita ya gitu-gitu aja lah, nggak berubah. Kita mandi sehari 2 kali, mau krisis mau nggak krisis mandi sehari 2 kali pakai sabun, pakai odol gitu-gitu ya. Biasanya kategorinya saham defensif itu lebih ke yang seperti itu. Tapi kalau kaitannya sama Lebaran kali ini, sebenarnya kalau gue lihat ya, untuk kondisi Lebaran kali ini semua saham tuh relatively defensif sih, ya, kecuali saham coal kalau menurut gue. Ya, kita kan akan libur nih ke depan seminggu, jadi kalau kita ngomongin saham defensif pada saat liburan, artinya kan yang kita berharap saham ini nggak akan turun banyak pada saat libur Lebaran. Nanti tiba-tiba buka, kan market akan mengesop semua informasi selama seminggu, tutup ya, gitu. Ya, kita harus prediksi dulu selama seminggu ke depan itu kira-kira kondisi apa yang bakal terjadi yang signifikan gitu ya. Kita mesti lihat agenda-agenda ekonomi yang kalau gue lihat sih kayaknya seminggu ke depan tuh nggak ada hal yang penting ya. Paling rilis data ekonomi Amerika aja, tapi nggak ada Fed meeting, nggak ada pengumuman Fed rate. Jadi kayaknya nggak ada sesuatu hal yang besar yang bisa terjadi dalam seminggu ke depan. Jadi kayaknya sih so-so aja. Paling ya saham komoditas ya yang berkaitan langsung sama market komoditas itu sendiri. Tapi kalau lihat sekarang komoditas juga harganya stabil, cenderung naik ya. Gold malah udah tembus 2000. Paling yang turun terus tuh kan coal harganya. Ya jadi paling hati-hati di saham coal aja. Kalau misalnya komoditasnya turun selama seminggu ini terus dibuka market langsung adjust ya paling itu aja ya kalau gue lihat. Tapi overall semua saham kayaknya cenderung defensif sih kali ini. Oke. Ya, jadi memang kan tadi aku ada Nick mention gitu ya tentang market gitu ya di momen-momen Lebaran gitu kan. Aku jadi wonder juga sih kayak bagaimana nih tren market biasanya di saat Lebaran nih di beberapa mungkin tahun belakang gitu kan. Secara teknikal itu apakah memang pas setelah Lebaran selesai itu ISG itu koreksi kah atau mungkin rally kah? Ini pas banget ada yang nanya nih soalnya cuan troopers Nemdes ya bilang takut kena prank seperti tahun lalu selesai liburan IHSG koreksi dalam katanya. Nah, apakah itu benar gitu kan? Mungkin dari Nick sendiri mungkin secara teknikalis begitu kan kalau misalnya melihat membandingkan comparison dengan mungkin tahun lalu gitu kan atau mungkin dengan 2 tahun lalu dengan sekarang tuh gimana tuh proyeksinya mungkin? Oke. Mungkin kondisinya udah beda ya tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau gua lihat itu memang sekarang IHSG lagi koreksi short term ya dengan target mungkin sekitar 6.700 saja. Dan menurut gua sih itu mungkin akan ya cepet aja lah ya. Paling kalau nggak dicapai dalam 2 hari besok di sisa perdagangan paling nanti setelah dibuka ya turun sedikit tapi abis itu potensi rally. Paling sampai ke 67 aja kalau secara teknikal ya. Jadi dia lagi koreksi ya mungkin bentuknya flag lah ya, cenderung koreksi flag dan itu akan dicapai dalam waktu dekat sih kayaknya 6.700 kan nggak jauh-jauh amat gitu. Mungkin ya paling lama seminggu perdagangan lah, 5 hari perdagangan gua rasa udah bisa capai gitu. Jadi nggak by technical kayak gitu sih view-nya ya. Jadi kayaknya nggak akan di prank lah. Beda soalnya kondisi. Wah ya menarik ya karena memang juga kalau misalnya kita melihat memang situasi tahun lalu sama sekarang beda ya.
Istilahnya kalau di tahun ini udah ada beberapa kartu yang dulu itu, tahun lalu itu masih misterius tapi sudah terbuka sekarang. Jadi kita bisa membuat istilahnya trading plan atau bisa dibilang proyeksi bahkan even prediction yang lebih akurat lah di tahun ini ya, begitu ya. Dan juga tadi dari angka-angka data ekonomi dan juga tadi angka-angka dari data ekonomi Indonesia juga gitu, dan juga tadi data-data ekonomi secara global yang dilihat secara sudah mulai melandai gitu kan, data ekonomi juga kita yang bagus itu kan bisa menjadi pegangan lah ya buat kita semua gitu, bahwa memang marketnya berbeda dengan tahun lalu begitu kan. Oke, menarik. Nah, kalau misalnya kita tadi kan udah ngomongin lah ya istilahnya, sebenarnya sentimen negatif ini kan sering banget ya bro dibahas dari tahun lalu ya. Mostly memang suku bunga sih itu gitu kan. Nah tapi kalau dari bro Nick sendiri kira-kira ada nggak nih sentimen-sentimen yang positif nih yang menarik yang mungkin belum sempat ke-mention di TikTok kita nih saat ini, yang teman-teman Cuan Troopers bisa pantau gitu untuk mungkin sentimen positif yang sedang terjadi sekarang atau mungkin akan terjadi di beberapa bulan ke depan gitu yang mungkin bisa mereka perhatikan. Apa ya, kalau sekarang mungkin yang lagi update itu ini ya, dolar indeks turun terus ya. Jadi dolar turun makanya rupiah menguat, emas menguat. Dan kayaknya banyak yang prediksi emas ini akan menguat sampai 2.300 ya. Banyak yang bilang. Jadi ya mungkin perlu diperhatiin saham-saham yang related ke emas. Ya, kalau yang update sekarang paling yang paling ter-up-to-date itu. Kalau sisanya ya the Fed kemungkinan kayaknya nggak akan naikin lagi ya. Kalau kita ngelihat bond yield udah kayak gitu, berarti pasar udah berekspektasi. Musim dividen gimana bro? Kalau musim dividen? Musim dividen oke. Ini mungkin gue bukan orang yang tepat ya kalau menjawab soal dividen, karena kan gue trader. Ya, dividen itu sebenarnya lebih ke investor ya. Kalau buat trader sih dividen itu nggak ada gunanya. Soalnya kan hari ini dapat dividen, terus habis itu besok sahamnya turun senilai dividen. Jadi what's the point kalau buat trader sih gitu ya. Oke, jadi tadi udah dibahas lah ya beberapa sentimen gitu ya teman-temannya semua, dari yang negatif sama ada beberapa sentimen-sentimen yang bisa kita perhatikan juga. Nah, kalau misalnya kita masuk kan kadang-kadang orangnya kalau kita udah membahas tentang ekonomi global, sentimen sana sini, apa gitu ya maksudnya hubungannya dengan pasar modal begitu kan, dan pengennya tahunya ini sektor-sektor apa aja nih yang bakal menarik begitu kan. Nah mungkin kalau misalnya dari Bro Nick sendiri bisa di-share aja nggak mungkin secara singkat atau dijelaskan kira-kira ada nggak sektor-sektor yang menarik nih secara personal buat lu untuk diperhatikan teman-teman Cuan Troopers nih. Mungkin by technical nggak apa-apa, atau mungkin ada sentimen-sentimen yang mau di-share juga boleh, bebas. Oke, kalau by technical aja ya. Iya. By technical sebenarnya view gue masih sama kayak waktu IG Live yang pertama sama yang kedua waktu sama Daniel ya. Jadi yang pertama itu sektor rokok ya, itu menarik. Sektor rokok, kemudian ada sektor metal ya, jadi kayak Antam, Inco, MDKA itu juga menarik ya, ini related to EV kayaknya, yang dimana nanti bakal jadi tren lah ya, dan harga nikel juga sekarang bertahan terus di atas 20.000. Terus kalau gue lihat yang punya kans itu juga pulp and paper ya, INKP sama Tekim. Kalau kita melihat laporan keuangannya tahun lalu itu bagus banget ya, dan harganya belum naik ya, kayaknya mungkin lagi diakum. Sama bank ini ya, bank syariah yang kalau gue lihat ya, kayak BRIS, BTPS itu juga menarik. Kayaknya baru segitu deh yang masuk watchlist gue. Oke. Thank you banget. Jadi ini bisa menjadi watchlist juga lah buat teman-teman Cuan Troopers kan, untuk diperhatikan nih yang udah di-mention sama Bro Nick. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan kita, aku mau ngingetin dulu nih sama teman-teman, pesan-pesan sponsor dulu nggak apa-apa ya Bro? Ya silakan Bro. Jadi buat teman-teman nih yang belum punya akun investasi di RDN gitu ya, kalian bisa buka nih di eform.sekuritas.com. Udah aku pin ya teman-teman ya, kalau kalian misalnya mau buka langsung aja klik, nanti itu langsung ngebawa ke web untuk kalian bisa daftar ya, secara gampang banget lah.
ya. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu, di Spot by Sekuritas, di aplikasinya sekarang kalian udah bisa beli reksadana langsung ya, produk-produk reksadana Sukor gitu. Jadi mungkin di sini banyak ya bro ya, pasti tahu juga gitu teman-teman investor gitu ya, atau bukan trader juga yang nggak tahu nih sahamnya mau taruh di mana, nah jadi akhirnya bingung kan mau beli saham apa, bisa diparkirin dulu lah gitu kan di fitur reksadana dari Sukor Sekuritas. Oke, mungkin kita langsung aja nih bro masuk nih kan, kira-kira saham-saham apa aja nih yang menarik gitu ya, mungkin dari saham-saham defensif yang mungkin bisa juga dimention gitu ya ke teman-teman cuan terus, ada nggak sih saham-saham yang perlu apa ya bisa dibilang perhatian lebih lah buat teman-teman yang lagi nonton malam hari ini? Oke, sebenarnya tadi ya udah gue mention ya. Jadi rokok itu gudang garam, top pick gue gudang garam. Terus pulp and paper tuh INKP. Untuk bank itu BRIS ya, syariah. Jadi yang syariah related. Sama kalau grupnya metal itu ya mungkin paling bagus Antam ya, apalagi didukung sama kenaikan harga emas ya.